Plastik, masalah yang tak kunjung usai baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia. Jangan anggap enteng, sampah plastik punya dampak yang luar biasa buruk bagi lingkungan. Secara umum, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iga Puspa dan teman di samping saya. Nama saya Aura Natasha Alamsyah. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Anfasa Devatra. So, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang berlokasi pada lorong Tapanjuta Mas, Kelurahan Tapanjuta. So, keep on watching. Indonesia darurat sampah, itulah satu kalimat yang digunakan para aktivis pencinta lingkungan untuk Indonesia saat ini. Miris memang, tapi kenyataannya bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sifat sampah plastik sangat sulit untuk terurai. Prosesnya itu bersifat korsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Penguraian sampah plastik memang menjadi PR besar bagi negara ini. Setiap individu mempunyai tanggung jawab besar untuk mengurangi sampah plastik yang diproduksi setiap harinya. Cara menanggulangi dampak buruk akibat sampah. Untuk menanggulangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan, yaitu dengan cara pengelolaan sampah dengan baik. Cara pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah-sampah menjadi ke dalam 3 kategori, yaitu sampah kering, sampah basah, dan sampah daur ulang. Cara pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah ke dalam 3 kategori, yaitu sampah kering, sampah basah, dan sampah daur ulang. Sampah kering bisa dibakar, sementara sampah basah seperti sisa sayuran, sisa makanan, dan sisa kulit buah bisa ditimbun atau diolah menjadi pupuk. Sampah daur ulang bisa dijual atau memberikannya cuma-cuma kepada para pengumpul barang bekas. Kemudian sampah tersebut diolah oleh pabrik daur ulang atau industri daur ulang sampah sehingga tidak menumpuk di tempat tinggal kita. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi sekarang ini. Dapat kita lihat banyak sekali sampah yang berserakan di sini. Yang kita ketahui banyak menimbulkan hal negatif seperti membawa penyakit, diare, tifus, dan juga disentri. Sampah yang berserakan ini sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dan lalat yang kita ketahui bahwa nyamuk membawa bibit penyakit ke manusia seperti demam berdarah. Dan dari segi pandang yang bisa kita lihat bahwa di sini sangat tidak enak untuk dilihat dan yang sangat disayangkan bahwa tempat sampah di sini sangat dekat dengan jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas sekitar sini. Dan di sini sangat disayangkan bahwa pemerintah tidak menyediakan tempat sampah bagi warga sekitar sini, sehingga warga sekitar sini sangat seenaknya untuk membuang sampah di sini. Dan juga di sini tidak tersedia papan peringatan untuk larangan untuk tidak membuang sampah di sini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang solusi yang harus dilakukan terhadap pembuangan sampah sembarangan ini. Pertama, kembali ke diri kita masing-masing, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kerusakan lingkungan itu dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar kepada masyarakat. Kemudian, dan juga pemerintah harus lebih menyediakan tempat-tempat sampah di sekitar masyarakat. Dan juga, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum
yang tidak menaati peraturan untuk tidak merusak lingkungan. Sekian video pembelajaran mengenai kerusakan lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, Comment, share, And subscribe. bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari S1 Teknik Informatika Universitas Tadulako akan memaparkan bagaimana pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Perkenalkan, saya sendiri Nurul Fadilah, Stambuk F551-19124, dan teman saya saya Muhammad Ali, Stambuk F551-129. Oke, langsung saja kita akan masuk. Langsung saja saya akan membahas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah-sampah liar. Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah yang ada di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan yang sekarang menjadi masalah yang sangat besar bagi lingkungan di Indonesia. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, juga menjadi masalah sosial, ekonomi maupun budaya, dan hampir semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengelola sampah. Ini semua diakibatkan kurangnya TPA atau tempat pembuangan akhir padat pembuangan sampah di sebuah kota yang lahannya masih kurang sehingga masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Seperti yang dapat kita lihat di tempat ini. Ini merupakan jalanan umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Hal ini disebabkan karena kurangnya lahan. Mereka tidak mempunyai TPA, mereka tidak mempunyai tempat pembuangan akhir sampah-sampah mereka, dan jadinya mereka membuang sampah secara sembarangan atau secara liar. Dan ini juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat karena ini merupakan jalanan umum. Pembuangan sampah yang tidak teratur, tidak pada tempatnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, walaupun itu akhirnya menjadi kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan itu akan ditimbulkan untuk mereka sendiri. Walaupun telah disediakan tempat sampah di sekeliling suatu tempat umum seperti jalanan, taman-taman, sekolah, rumah sakit, dan tempat lainnya, akan tetapi tangan-tangan kotor yang tidak peduli akan kebersihan membuang sampah di sembarang tempat. Hal itu bisa kita lihat dari ini, di sepanjang jalan ini merupakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tangan-tangan mereka sendiri yang membuang sampah secara liar dan tidak pada tempatnya. Ini menjadi prihatin dan menjadi perhatian untuk pemerintah menyediakan TPA, tempat pembuangan akhir, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, yaitu tidak membuang sampah pada tempatnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pernahkah kita mengamati lingkungan sekitar kita dan melihat sampah yang banyak berserakan di mana-mana? Contohnya seperti yang di belakang ini sampah masyarakat yang ada di Kota Palu. Meskipun sekilas masalah ini tidak terlihat seperti masalah lingkungan, tapi jika sudah terlalu lama akan mengganggu kehidupan banyak orang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang sudah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan oleh masalah sampah limbah dan sampah industri serta perilaku manusia sendiri. Pencemaran lingkungan umumnya terjadi saat lingkungan manusia yang bersifat fisik maupun biologis maupun sosial. Unsur ini yang merugikan kepada manusia. Pencemaran ini biasanya dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran lingkungan, serta pencemaran kebudayaan. Untuk kamu, sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 1.075.000 ton per hari atau 0,7 kilogram per orangnya. Pada tahun 2014, dan statistik sampah di Indonesia mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah terbesar di Indonesia. Yang terbesar adalah sampah plastik dan sampah industri, setelah negara Tiongkok. Kesadaran kita sebagai masyarakat Kota Palu agar pentingnya tidak membuang sampah liar sembarangan.
nanti akan menyebabkan masalah sosial dan masalah lingkungan itu sendiri. Menjelaskan sedikit tentang lingkungan kotor serta polusi bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan sehari-hari lingkungan dan manusia. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampai terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak, dan sampah juga bisa mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Sama halnya juga sampah yang dibakar di pekarangan yang meningkatkan pembakaran sampah. Apalagi sampah anorganik dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi sampah dan lingkungan kotor juga membawa dampak buruk bagi manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang ke tempat yang selayaknya. Binatang pembawa penyakit seperti lalat tambah banyak keberadaannya mereka. Terus binatang virus, dan tentu saja ini bukan satu-satunya dampak buruk bagi lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Dampak lain dari lingkungan kotor dan polusi sampah terhadap manusia yang sudah memastikan kita cegah yang terjadinya gangguan pernafasan. Hal ini bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengelola sampah yang menggunung dengan cara membakarnya. Sampah yang dibakar, terutama jika sampah yang dimaksud adalah sampah organik, dapat menyebabkan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Pengelolaan sampah yang baik tak diragukan lagi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan manusia. Pengelolaan sampah yang buruk akan berakibat pada kotornya lingkungan serta polusi yang tentu saja bisa membawa banyak dampak buruk terhadap lingkungan serta manusia. Sekian.
kesadaran diri kita membuat lingkungan kita jadi tercemar seperti yang kita lihat ini. Sebenarnya di lingkungan ini jika kita memperhatikan, ini akan bisa menjadi suatu objek wisata karena didukung oleh pegunungan yang di sekitar sana dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar jalan sini. Kemudian jika sore hari di sini terdapat banyak orang yang lalu lalang, sehingga jika ada seseorang dari jauh bisa beristirahat dengan nyaman di sini dengan difasilitasi oleh pemerintah seperti kayak tempat duduk, tempat peristirahatan, maka di situ setiap orang lewat pasti akan merasa ingin singgah dan nyaman. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Ini tidak berdampak untuk kita sekarang, namun berdampak ke kehidupan selanjutnya. Dampak akibat pembuangan sampah sembarangan yaitu kita dapat melihat ini kita berada di pinggir jalan. Dampak akibat pembuangan sampah sembarangan dapat mengakibatkan yaitu yang pertama, pengendara tidak nyaman dengan bau-bau sampah di sini. Yang kedua, yaitu pertumbuhan tanaman tidak tumbuh dengan baik. Pembuangan sampah, tumbuhan menjadi tidak baik tumbuhnya. Seperti yang kita lihat pada pohon ini. Pohon ini sebenarnya tumbuhnya tidak bagus. Seperti yang kita lihat, daunnya tidak banyak. Lingkungan menjadi tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan. Setelah mendengar pemberitahuan dari teman saya tadi, saya akan memberikan tips bagaimana agar merawat lingkungan dengan baik agar tidak membuang sampah sembarangan. Seperti melakukan kegiatan kerja bakti pada setiap hari Minggu, itu salah satu contoh yang baik kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan, dan jika ada yang membuang sampah sembarangan, setidaknya tegurlah dan beritahukan agar membuang sampah pada tempatnya. Dan kemudian tidak mengganggu pengendara yang lewat dan tercium aroma menyengat di hidung, dan melakukan aktivitas kehidupan sehat dalam sehari-hari. Baiklah, itulah tips-tips dari saya. Setidaknya kita ada kesadaran diri dari diri masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako Teknik Informatika akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang berada di daerah Tondo, tepatnya Jalan Tulamunte. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Haris, Tambuk F55118296. Di video kali ini saya akan menjelaskan definisi sampah secara umum dan definisi sampah menurut WHO dan jumlah sampah di seluruh dunia, di Indonesia, dan di Palu. Sampah secara umum adalah material dari sisa bahan industri ataupun rumah tangga. Sedangkan sampah menurut WHO adalah bahan sisa dari kegiatan manusia yang tidak digunakan, dipakai, atau tidak diinginkan. Sedangkan sampah yang ada di seluruh dunia menurut Science-Mac mencapai 100 atau 391 juta dari tahun 1950 hingga 2015, di mana mengalami peningkatan 191 kali lipat. Sedangkan di Indonesia sendiri, sampah pada tahun 2019 ada di angka 66 sampai 67 juta ton per tahun pada tahun 2019. Untuk di Palu sendiri, sampah pada tahun 2019 mencapai 121 ton per hari. Sekian dari saya. Nama saya Hardiana, Tambuk F55119125. Jenis sampah berdasarkan sifat yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan anorganik. Contohnya terdiri dari bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan tidak mudah membusuk. Sampah anorganik tidak mudah
diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Apabila dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan pencemaran tanah. Sedangkan pada sampah organik adalah sampah yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, dan dedaunan. Sampah anorganik bersifat mudah membusuk dan tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Jika dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan pencemaran tanah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Ayu Artiasih, F551-19148. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan. Sampah tidak hanya dapat merusak kelestarian lingkungan, tetapi sampah juga dapat merusak kesehatan masyarakat. Pencemarannya melalui udara, air, tanah, dan lain-lain. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan merusak estetika. Juga dapat menjadi media perkembangbiakan bakteri, kuman, vektor, dan hewan pengerat lainnya. Dapat kita lihat sampah yang berserakan di mana-mana. Ini akan berdampak pada hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Perkenalkan, nama saya Marlianti Kasim, Stambuk F551-19132. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah. Cara pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah-sampah kering, sampah basah, dan sampah daur ulang. Sampah kering itu bisa dibakar, sampah basah itu seperti sisa-sisa makanan yang bisa dijadikan pupuk. Sementara sampah daur ulang itu dia sampah yang dapat didaur ulang di pabrik sehingga dapat mengurangi sampah-sampah di tempat tinggal kita. Sekian video dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Permana Putra, Stambuk F551-18220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicaka Jungro Heri, Stambuk F551-18171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nana Yuni Mardiana, Stambuk F551-15041. Dan saya Nabila Aprilia Putri, Stambuk F551-15079. Jadi kali ini kita akan buat video tentang pencemaran lingkungan yang di sekitar perumahan warga yang ada di Jalan Puro. Contohnya yang bisa kita lihat sekarang. Bisa dilihat di sekitar jalan sini itu banyak sekali orang-orang yang buang sampah sembarangan. Contohnya tadi, nanti sebentar kita akan putarkan klip yang ini teh.
karena di sini kurangnya adanya sarana tempat membuang sampah, ya seperti bak sampah. Itu sebenarnya menurut orang-orang di sini kemarin pemilik tanahnya sudah membuat poster dalam artian dilarang membuang sampah di area ini karena memang sangat kurang bagus dan juga tidak enak dipandang. Pencemaran yang didapatkan adalah contohnya kayak pemandangan ini yang sangat tidak bagus dipandang, mulai dari bau yang menyengat, nanti pencemaran tanah. Habis itu untuk dari pemilik tanahnya pun nanti akan kesusahan untuk membuang sampah-sampah ini karena tidak adanya bak sampah yang disediakan oleh pemerintah untuk daerah sekitar sini. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Salam. Kita mau wawancara sedikit tentang lingkungan yang ada di sini. Ibu dengan siapa namanya, Bu? Ibu Shirley. Tinggal di daerah sini? Daerah sini ya. Iya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang pencemaran lingkungan yang ada di sini, Bu? Sampah-sampah yang berserakan di sini. Iya, sebenarnya kan tidak bagus dilihat begini kan ada tanpa sampah khusus pembuangan. Tapi yang mau diapa ini orang enggak maksudnya tidak mengerti masalah kebersihan, maksudnya tempatnya sampah bukan tempat sampahnya dibuang sembarangan kan. Maunya ada kan tempat sampah yang khusus memang dikhususkan tempat sampah, bukan di sini sekitar sini. Tapi ya tidak mungkin juga kita mau bicara masalah ini kalau cuma mau bicara kita sendiri tidak bisa diselesaikan. Jadi harus memang dari kesadaran kesadaran dari pemerintah itulah dari pemerintah tempat sampah macam di sini ini berantakan sekali tidak tahu sampai ke sana sampai ke sana itulah cuma ya mau dia apa. Jadi harapan Ibu seperti itu. Ya harapannya ya saya sih supaya ada tempat sampah khusus di sini atau bagaimana supaya masyarakat tetap buang sampah di tempat yang khusus memang ada tempat diangkat sampahnya kan untuk khusus mau tempat sampah begitu sudah. Oh iya Bu. Iya. Begitu saja Bu. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu. Iya Pak. Lingkungan yang bersih pasti keinginan semua orang, tapi sudahkah kita menjaga lingkungan kita? Tentu saja tidak. Seperti yang kita temui di sepanjang jalan pasti masih banyak sampah berserakan, lingkungan tercemar dan sebagainya. Seperti di belakang saya sedang berada di Jalan Sis Al-Jufri perempatan, tepatnya di depan masjid, perempatan lampu merah. Di belakang saya ini adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan. Selokan besar ini sudah sangat lama seperti ini. Airnya itu tidak mengalir, sampah dan sampah-sampah begitu banyak tertumpuk di dalam selokan ini. Airnya sangat tidak jernih, airnya kotor, hitam kehijauan dan sampah menumpuk tidak berjalan. Mungkin masyarakatnya kurang kesadaran akan membuang sampah di tempat ini dan menumpuk sehingga jadilah seperti ini. Sampah yang di sini itu sangat banyak dan menumpuk, sangat mengganggu masyarakat dan orang-orang yang lewat di sekitar jalan, apalagi ini jalan besar, perempatan, tepat di lampu merah, jadi setiap orang berhenti itu tercium bau tidak enak, pencemaran udaranya, dan sangat tidak enak lagi karena berada di depan masjid, tempat orang beribadah, jadi sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dan memang agak susah kayaknya untuk membersihkan di sini karena ini seperti sudah sarang penyakit bagi warga. Dan dampak yang sangat bisa terjadi adalah banjir karena sampah-sampah yang menumpuk dan air yang tidak berjalan. Dan apabila banjir datang, maka selokan akan meluap dan sampah akan berserakan ke jalan. Di sini setiap banjir pasti sampah berserakan di lampu merah sana dan airnya itu sangat kotor, bau dan tidak bersih. Dan tentu saja dampak lain itu selokan ini bisa jadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Itu saja yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Baik teman-teman,
Sekarang saya berada di daerah Jalan Tonanumpe, khususnya daerah Tondo, di tempat pembuangan sampah masyarakat Tondo. Bisa kita lihat di sekitaran saya ini adalah pembuangan sampah-sampah masyarakat Tondo dan sekitarnya. Menurut saya, pembuangan sampah di sini sangatlah kurang efektif karena mengganggu pengguna jalan yang lewat di sekitaran area ini. Sampah-sampah di sini menimbulkan bau busuk yang kurang enak, sehingga kalau kita lewat jalan Tonamumpe ini harus menutup hidung kita. Dan juga pembuangan sampah di sini banyak juga hewan-hewan seperti sapi yang memakan makanan sampah di sini, dan juga sampah-sampah di sini bisa menyebabkan wabah penyakit untuk masyarakat sekitar Tondo sini. Oke, sekian. Jadi saya akan menjelaskan dampak negatif dari pembuangan sampah. Jadi dan kurangnya perhatian dari pemerintah mengangkut sampah tersebut di tempat pembuangan sampah. Jadi sampah di pemukiman warga ini seringkali tidak diangkut oleh mobil pengangkut sampah oleh pemerintah Kota Palopo. Jadi saya mau tekankan kepada pemerintah Kota Palopo agar mengangkut sampah tersebut agar tidak membuat bau di sekitaran. Jadi saya harap juga kepada Ibu Lurah dan Bapak dan Ibu Lurah agar bisa berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah agar tempat pembuangan sampah ini dibesarkan kembali, tempatnya dibesarkan agar sampah tidak membludak di jalan-jalan. Jadi sekian dari video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Haq. Stambuk saya F551-19150. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Jadi kedatangan kami di sini tepatnya di Jalan Puro. Di sini kami mau lihat bagaimana keadaan di sini, lingkungan sini, yang dimana saya dengar dari teman saya yang tinggal di sekitar sini, katanya di sini tuh lingkungannya kurang bersih. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini banyak warga di sini sekitar sini yang salah memanfaatkan fasilitas yang tadi diberikan oleh pemerintah, yang dimana di samping setiap di jalan-jalan ini, pinggir jalan, warga di sini membuang sampah sembarangan. Nah, dampaknya di sini yakni selain polusi yang diberikan, atau polusi yang keluar dari sampah ini mengganggu para pengguna jalan, khususnya para warga sekitar yang tinggal di sini. Di sana, bro. Kenapa? Apa sini? Sampah di sini. Oh, saya sebagai warga sini kan terasa kurang enak karena saya setiap lewat sini mesti pakai masker karena bau yang sangat menyengat.
Jadi kau mau bersin? Mau melaporkan ini. Bagaimana pendapat pemerintah tentang ini? Sebenarnya pemerintah harus menambahkan 1 TPS untuk di lingkungan sini, karena biar sampah-sampah di sini agak diminimalisir ya. Seperti itu, atau kita ajak warga-warga sini untuk gotong royong agar itu juga anunya itu. Ya. Solusinya kan supaya bisa menggeser sedikit ini. Banyak sekali pasti mengganggu warga sekitar. mengganggu ya. Belum lagi baunya yang menyengat. Nah, jadi teman-teman, melihat dari cerita sebelumnya, kita harus pahami bahwa di sini perlunya antara peran pemerintah dengan peran masyarakat, di mana peran pemerintah sebagai pelayan melayani apa yang belum ada, umpamanya seperti TPS, sedangkan peran masyarakat itu harus berbondong-bondong, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini pasti akan mengganggu aktivitas mereka juga. Dan ini tentu akan berakibat pada lingkungan sekitar kita. Oke. Jadi kawan-kawan, jagalah kebersihan. Jadi teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kesadaran dari kita adalah yang paling penting untuk menjaga kebersihan. Terima kasih.